Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang berbahagia, marhaban ya Ramadan. Selamat menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan 1446 Hijriah. Anak-anakku yang berbahagia, hari ini Bu Resi akan menceritakan sebuah kisah dari sahabat Rasulullah SAW, yakni kisah dari Abu Dujana. Siapakah Abu Dujana dan mengapa Abu Dujana adalah sahabat yang bisa membuat Rasulullah SAW menangis? Mari kita simak kisahnya. Dikisahkan bahwa suatu hari saat sholat bersama di sebuah masjid, Nabi Muhammad SAW melihat Abu Dujana yang begitu tergesa-gesa untuk segera pulang ke rumah ketika selesai sholat. Keesokan harinya, Nabi menjumpai lagi Abu Dujana yang selalu tergesa-gesa setiap selesai sholat. Lalu Nabi bertanya-tanya, ada apakah gerangan? Apakah yang terjadi dengan Abu Dujana hingga setelah selesai sholat tanpa berdoa, dia langsung bergegas pergi dengan sangat cepat. Nabi begitu khawatir dan cemas. Lalu akhirnya Nabi pun bertanya, apa jawaban dari Abu Dujana? Abu Dujana pun menceritakan kepada Rasulullah sebenarnya apa yang terjadi pada dirinya. Dia bercerita kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku mempunyai seorang tetangga yang sangat kikir, yang di dalam rumahnya itu tumbuh sebuah pohon kurma yang sangat besar dan buahnya itu berjatuhan sampai di rumahku," cerita Abu Dujana. "Setiap selesai sholat, aku bergegas untuk pulang ke rumahku untuk membersihkan buah-buah kurma yang berjatuhan di halaman rumahku dan menyerahkan semuanya tanpa tersisa sebutir pun kepada tetanggaku tadi. Aku takut ya Rasulullah, dalam keadaanku yang miskin ini, kondisiku amat miskin. Dalam kondisiku yang miskin ini, aku takut keluargaku akan memakan barang yang bukan miliknya. Sampai-sampai ya Rasulullah, aku pernah merogoh mulut anakku karena diam-diam anakku memakan buah kurma yang jatuh di halaman rumahku. Kondisi keluarga kami sangat miskin. Saat itu anakku kelaparan ya Rasulullah. Aku pun merogoh mulut anakku dan mengeluarkan semua butir kurma yang dia makan. Karena aku tak ingin ya Rasulullah, anakku memakan barang haram dan bukan miliknya. Aku sangat takut pada Allah." Rasulullah pun menangis ketika mendengarkan kisah Abu Dujana. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya?
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak tega dan akhirnya berniat pergi ke rumah tetangga Abu Dujana. Rasulullah pun pergi menemui tetangga Abu Dujana. Rasulullah berkata, "Ya Fulan, akan kubeli pohon kurmamu ini dan akan kugantikan dengan yang lebih baik." Tetangga yang kikir itu berkata, "Aku tidak ingin menerima yang tidak kontan. Aku ingin menerima yang kontan sekarang juga." Abu Bakar yang mendengar itu marah dan mengatakan, "Aku akan mengganti pohon kurmamu dengan berkali-kali lipat lebih banyak dari pohon kurma termahal sekalipun. Asal kau jual itu padaku." Lalu si Fulan yang kikir tadi menyetujuinya. Dan akhirnya pohon itu menjadi milik Abu Dujana setelah dibeli oleh Abu Bakar. Rasulullah berkata, "Ya Abu Bakar, akan kuganti kau dengan yang lebih lagi." Abu Bakar sangat senang mendengarnya. Si Fulan yang kikir tadi pulang ke rumahnya, bercerita ke istrinya bahwa ia memiliki uang yang begitu banyak dari hasil menjual pohon kurma. Dan dia mengatakan kepada istrinya, "Untuk apa aku sedih? Pohon kurma itu tetap ada di lahanku. Aku tetap bisa memakannya karena aku akan memanennya lebih dulu daripada siapapun." Lalu apa yang terjadi? Saat si kikir ini tiba-tiba tertidur lelap, pohon kurmanya sudah berpindah ke rumah Abu Dujana. Ini adalah suatu mukjizat dari Nabi Muhammad SAW. Abu Dujana dan keluarga sangat senang sekali karena mereka tak lagi memakan buah kurma yang bukan miliknya lagi. Lalu apakah hal yang bisa kita ambil dari kisah ini? Ada banyak sekali yang bisa kita ambil dari kisah ini. Terutama bagaimana kita menjaga hati kita, menjaga cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjaga hak-hak yang memang bukan menjadi milik kita, menjaga diri kita dari sesuatu yang haram untuk kita nikmati. Anak-anakku yang Bresi sayangi, buah dari ketulusan kita dalam mencintai Allah tidak akan pernah salah. Orang-orang yang hatinya penuh dengan kemunafikan, orang-orang yang hatinya kotor, tidak akan pernah mendapatkan tempat di hati-hati manusia yang lain. Tapi manusia-manusia yang hatinya tulus, hatinya baik, hatinya sabar dan ikhlas, menerima semua takdir dari Allah, akan Allah ganti dengan berlipat-lipat ganda kebaikan yang lain. Anak-anakku, di momen bulan suci Ramadan ini, marilah kita menjaga hati kita. Menjaga hati kita dari hal-hal yang buruk. Hal-hal yang tidak seharusnya menjadi merusak iman kita.